pagi anak-anak kami sekalian. Senang bertemu pada siswa kami pada pagi hari ini. Kelas 11 IPA, tetap semangat. Einstein berkata, kerja keras daya juang 99% untuk berhasil, 1% adalah faktor IQ. Dan dia juga tidak hanya rajin belajar, beribadah dengan baik kepada Tuhannya, sehingga dia menuliskan iman tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa iman adalah buta. Jadi dua-dua ini harus anak-anak kami seimbangkan. Baiklah, kita akan masuk pada materi pengukuran suhu. Pengukuran suhu dan materi selanjutnya nanti adalah kalor. Pada pengukuran suhu ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa dapat memahami konsep pengukuran suhu. Yang kedua, siswa dapat membedakan berbagai jenis termometer, alat ukur suhu. Ketiga, siswa mampu menentukan besarnya suhu dengan menggunakan termometer. Keempat, siswa mampu menentukan perbandingan suhu dengan menggunakan termometer yang berbeda. Mari kita melihat materi ini satu persatu. Baiklah anak-anak kami sekalian, kita lanjutkan materi kita tadi tentang pengukuran suhu, materi suhu dan kalor. Ini anak-anak kami sekalian, kita melihat materi pertama adalah mengenai suhu. Ya, kita melihat dulu tujuan pembelajaran kita di sini yang akan dicapai anak-anak kami sekalian. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep pengukuran suhu. Dua, siswa dapat nanti membedakan berbagai jenis termometer. Tiga, siswa dapat menentukan hasil pengukuran suhu pada termometer. Empat, siswa dapat membandingkan suhu pada dua termometer yang berbeda. Iya, kita masuk materi pengukuran suhu. Berarti ada kata mengukur, ada suhu di sini. Apakah itu suhu? Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Suhu dapat diukur dengan menggunakan termometer. Sifat yang diukur untuk menyatakan suhu disebut sifat termotrik. Termotrik ya, term suhu. Zat cair yang dibuat untuk mengisi termometer biasanya adalah air raksa. Sekarang menjadi pertanyaan, mengapa air raksa ini dibuat mengisi termometer? Yang pertama alasannya adalah air raksa segera dapat mengambil panas benda yang akan diukur, sehingga suhu air raksa segera dapat sama dengan suhu benda yang diukur. Atau air raksa mudah menyesuaikan dengan suhu di sekelilingnya. Nomor dua, air raksa tidak membasahi dinding tabung sehingga pengukurannya menjadi lebih teliti. Karena kita ketahui air raksa itu memiliki gaya yang lebih besar ya terhadap dirinya daripada tabung terhadap air raksa. Ketiga, pemuaian air raksa teratur. Artinya linear terhadap kenaikan suhu kecuali pada suhu yang sangat tinggi. Iya, di atas titik didihnya ya, dia ada susah mengukurnya. Dia pemuaiannya tidak linear lagi. Keempat, air raksa dapat dipakai untuk mengukur suhu yang rendah sampai yang tinggi, sebab air raksa memiliki titik beku minus 40 derajat Celcius dan titik didihnya mencapai suhu 350 derajat. Ya, sudah cukup tinggi ya. Ya, kita melihat di sini mengapa air raksa dibuat mengisi termometer. Sudah tadi gambar berbagai jenis termometer. Ya, ini termometer Celcius. Ya, tadi isinya dibuat air raksa, berarti dia hanya maksimum mengukur 350 derajat. Ya, bagaimana kalau dia titik lebur besi?
titik lebur tembaga 1083 derajat. Apa yang digunakan mengukur itu? Ada namanya termokopel ya. Termokopel. Atau mengukur besi yang suhunya sudah 1500 derajat. Ada namanya termometer tahanan platina ya. Iya, banyak ini jenis-jenis termometer. Ada gambar-gambar termometer di sini yang digital, yang analog. Ya sekarang lebih banyak digunakan yang digital. Yang masalah digital ini tidak ada teknisinya, sehingga alat itu pun udah rusak kadang digunakan, sehingga manusia itu suhunya 37 sehat selalu 35 derajat ditunjukkan, menjadi masalah ya, dibandingkan dengan yang manual seperti ini, selalu dia lebih konsisten ya. Iya. Ada termometer inframerah. Ini digunakan mengukur suhu jarak jauh ya. Iya, termometer inframerah mengukur terjadinya kebakaran di suatu tempat, ya ditembakkan sinarnya, terukur suhunya ya. Ada tadi termometer tahanan platina, termokopel dan sebagainya ya. Kita masuk perbandingan pengukuran suhu termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin ya. Iya. Kita melihat pertama Celsius itu memiliki skala 100 derajat. Iya, 100 derajat ya. Iya. Itu ini Celsius. 100 derajat 0 titik BQ titik DD 100 derajat. Fahrenheit titik BQ nya 32 derajat, titik DD 212, berarti 180 skala. Kemudian Kelvin titik BQ nya 273 derajat Kelvin, titik DD 373 derajat, 373 Kelvin. Reaumur titik BQ nya 0 derajat dan titik D 80 derajat, berarti 80 skala. Maka Celsius ke Reaumur perbandingannya ini 80 banding 100 kali T. Atau sederhanakan 4/5 T derajat Reaumur. Jadi kalau nanti dibuktikan 100 Celsius apa benar 80 Reaumur? 4/5 kali 100, 100 bagi 5, 20 kali 4, 80, pas, terbukti dia. Ya. Celsius ke Fahrenheit. Ini Fahrenheit. Ini 180 dibagi 100 kali T. Tambah 32. Kenapa tambah 32? Ini masih 0, ini sudah 32, jadi ditambah 32. Ya. Celsius ke Kelvin. Sama-sama skala 100. 100 bagi 100 T. Ya di sini 0, sedangkan di sini sudah 273, berarti tambah 273 Kelvin. Kita buktikan 0 Celsius 273 Kelvin. 100 kali 100 kali 0, 0 tambah 273, benar 273. Ya. Kalau 100 Celsius, benarkah 273 Kelvin? 373 Kelvin? 100 per 100, 1 kali 100, 100 tambah 273, 373, terbukti. Fahrenheit ke Celsius, 100 per 180 dari sini ya, 100 per 180 skalanya ini, kali T kurang 32, jadi tidak langsung kali T baru kurang 32, ya buka kurung ini, T kurang 32. Atau sama dengan disederhanakan 5 per 9 ya kali T kurang 32 derajat Celsius. Kalau ini sederhanakan tadi T tambah 273 derajat. Ini 9 per 5 T tambah 32. Ya, kalau sederhanakan. Ya. Kemudian derajat Fahrenheit ke Kelvin, yaitu 100 per 180 kali T kurang 32 tambah 273 Kelvin. Jadi
Dimulai dengan dikurang ya, dikurang baru ditambah, bukan ditambah dulu baru dikurang. 5/9 T kurang 32 tambah 273 Kelvin. Iya, contoh soal kita lihat ini satu. Jika penunjukan termometer C sama dengan 60 derajat Celcius maksudnya, iya, tentukanlah besar penunjukan termometer Fahrenheit. Kita jawab ini Fahrenheit sama dengan, iya, Celcius ke Fahrenheit 9/5 T tadi tambah 32. Berarti 9/5 kali 60 tambah 32. 60 bagi 5, 12 kali 9. Ya. 12 kali 9, 108. Tambah 32, 140 derajat Fahrenheit ya. Iya. Kemudian nomor 2. Buktikan bahwa titik beku derajat Fahrenheit 32 derajat sama dengan titik beku Kelvin pada suhu 273 derajat. Ini Kelvin ini Fahrenheit ke Kelvin tadi 5/9 T kurang 32 tambah 273 Kelvin. 5/9 kali 32 kurang 32 tambah 273. Ya berarti ini kan 5/9 kali 00 tambah 273 sama dengan 273. Terbukti dia ya, 273 Kelvin. Iya. Sekarang kita masuk soal. Nomor 1, sebuah termometer X mempunyai titik beku 0 derajat dan titik didih 120 derajat X. Jika penunjukan termometer Celcius 80 derajat, tentukan besar penunjukan termometer X. Ya, buat dua termometer, satu skala Celcius 0 100 ke 100, 1 X 0 dan 120. Buatlah perbandingannya seperti penurunan rumus yang telah kita buat. Maka nanti kalau termometer Celcius 80 berapa termometer X akan dapat dia. Temukan dulu rumusnya baru dimasukkan nilai. Nomor 2, buktikan bahwa titik didih termometer Kelvin mendidih pada suhu 373 Kelvin sama dengan titik didih termometer Fahrenheit pada suhu 212 derajat Fahrenheit. Ya, soal nomor 3, gambarkan termometer tahanan platina dan termokopel, suatu termometer yang dapat digunakan mengukur suhu titik lebur logam. Terima kasih.